Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syafapri, mahasiswa kelas F pada jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 5, yaitu mengenai kaidah umum penulisan karya tulis ilmiah. Pertama, kita akan membahas penggunaan huruf pada karya tulis. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin yang terdiri dari 26 huruf. Setiap huruf digunakan untuk melambangkan satu bunyi atau satu fonem, kecuali gabungan huruf seperti KH, ENG, NY, dan SY yang juga digunakan untuk melambangkan satu bunyi, serta huruf E yang digunakan untuk melambangkan dua buah bunyi. Sementara huruf Q dan X hanya digunakan pada kata serapan tertentu. Secara ortografi, kita kenal adanya 4 macam huruf, yaitu 1 huruf kapital, huruf biasa atau huruf kecil, huruf miring, dan huruf tebal. Pertama, kita akan bahas huruf kapital. Huruf kapital terbagi penggunaannya menjadi 15, yaitu yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama pada kata pertama, pada petikan langsung atau kalimat langsung. Lalu huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama kata atau ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, nama kitab suci, nama agama, termasuk kata gantinya. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama diri. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama jabatan dan nama pangkat yang diikuti nama diri atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, dan nama tempat. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur-unsur nama orang. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bangsa, nama suku bangsa, dan nama bahasa. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari raya, dan nama peristiwa sejarah. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama nama geografi. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama unsur-unsur nama negara, nama lembaga pemerintahan, dan dokumen resmi, kecuali kata seperti dan ataupun kepada. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintahan dan dokumen resmi. Penggunaan huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di, ke, dan, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama kata perkerabatan seperti bapak, ibu, kakak, saudara, dan adik yang dipakai sebagai kata ganti, sapaan, atau kata sebutan sebagai pengacuan. Yang terakhir, huruf kecil digunakan pada huruf pertama kata ganti Anda. Selanjutnya, kita akan bahas penggunaan huruf kecil. Huruf kecil digunakan pada tempat yang tidak menggunakan huruf kapital. Jadi, setiap kata atau kalimat biasa menggunakan huruf kecil. Lalu pembahasan ketiga, penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring terbagi menjadi 4. Yang pertama, digunakan untuk menuliskan nama buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menuliskan istilah ilmiah dan kata atau ungkapan asing yang ejaannya belum disesuaikan. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata-kata yang dianggap belum baku. Yang keempat, penggunaan huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau huruf yang dianggap penting dalam sebuah teks. Selanjutnya, kita bahas penggunaan huruf tebal atau bold atau fat. Penggunaan huruf tebal belum tentu atau tidak diatur dalam pedoman EYD atau ejaan yang disempurnakan. Tetapi, tampaknya huruf tebal digunakan pada kata-kata yang dianggap penting. Dalam tulisan tangan atau ketikan manual, kata-kata yang akan dicetak tebal diberi 2 garis bawah.
Selanjutnya, kita akan bahas penggunaan angka dan lambang bilangan. Dalam sistem ejaan bahasa Indonesia atau EYD, dikenal adanya dua macam angka, yaitu angka Romawi dan angka Arab. Angka Romawi lebih banyak makan tempat daripada angka Arab. Misalnya, untuk menuliskan angka 18, angka Romawinya adalah X, V, I, I, I. Oleh karena itu, angka Romawi hanya digunakan untuk menyatakan nomor atau bilangan yang tidak banyak, seperti bab pada buku ataupun nomor jalan. Angka Romawi dapat menyatakan bilangan bertingkat atau ordinal, atau juga bilangan biasa atau kardinal. Penggunaan angka Arab antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, angka Arab digunakan untuk menyatakan satu untuk ukuran, panjang, berat, luas, dan isi. Yang kedua, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas atau jumlah. Lalu, angka Arab digunakan untuk melambangkan nomor jalan, nomor rumah, apartemen, dan nomor kamar pada alamat. Yang ketiga, angka Arab digunakan untuk menomori bagian dari karangan dan ayat kitab suci. Yang keempat, angka Arab sebagai lambang bilangan yang mendapat akhiran an. Ditulis sebagai berikut, contohnya tahun 50 strip an. Dibaca tahun 50-an. Yang kelima, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, ditulis dengan huruf, kecuali bila terdapat lambang bilangan digunakan serta secara berurutan dalam satu kalimat. Yang keenam, lambang bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Oleh karena itu, kalau perlu susunan kalimat harus diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Yang ketujuh, angka Arab digunakan pada angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Yang kedelapan, angka Arab digunakan pada bilangan yang tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Lalu kita bahas selanjutnya penulisan kata serapan. Kata-kata yang berasal dari bahasa atau dari bahasa daerah disebut kata serapan atau unsur serapan. Pada saat ini, dapat dibedakan adanya kosakata serapan yang sudah menjadi bagian dari sistem kosakata bahasa seperti padan, waktu, dongkrak, dan atret. Dan kosakata serapan yang ejaannya dibentuk menurut pedoman penyesuaian ejaan seperti kata riset, negosiasi, fiksi, dan konstruksi. Penulisan kata serapan golongan pertama tidak bermasalah karena ejaan dan lafal sudah seperti sistem ejaan dan lafal bahasa Indonesia. Penulisan kata serapan golongan kedua sering menimbulkan masalah karena meskipun sudah ada pedomannya, tetapi masyarakat sering tidak mematuhinya. Untuk penulisan kata serapan, ditulis dengan huruf dicetak miring. Selanjutnya, kita akan bahas penggunaan tanda baca. Dalam bahasa tulis, tanda baca ini sangat penting karena dengan adanya tanda baca itu, kita akan terbantu untuk memahami suatu tulisan. Dalam sistem ejaan, dikenal adanya tanda titik, tanda koma, titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda hubung, tanda pisah, tanda kurung, tanda miring, dan tanda penyingkat. Kita akan bahas dari tanda titik sampai dengan tanda titik dua. Untuk yang pertama, kita bahas penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk yang pertama digunakan pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Yang kelima, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Yang keenam, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul berita, judul karangan, judul tabel, dan sebagainya. Yang ketujuh, tanda titik tidak digunakan di belakang alamat pengirim dan tanggal surat, dan nama dan alamat penerima surat.
kita bahas selanjutnya penggunaan tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan bagian kalimat setara yang satu dari bagian kalimat setara lainnya yang didahului oleh konjungsi seperti tetapi dan melainkan. 3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat bila anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Yang keempat, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti jadi, oleh karena itu, akan tetapi, maka, dan sebagainya. Yang kelima, tanda koma digunakan di belakang kata seruan seperti oh, nah, aduh, ya, alangkah, dan kasihan di dalam sebuah kalimat. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau marga. Tanda koma juga digunakan di muka angka per 10 atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Tanda koma juga digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau aposisi yang sifatnya tidak membatasi. Tanda koma dapat digunakan untuk menghindari salah baca dan salah paham di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Oke, untuk selanjutnya kita bahas penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Sebenarnya tanda titik koma ini bisa diganti dengan tanda koma, jadi sesuai kebutuhan. Lalu untuk selanjutnya, yang terakhir, penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Namun bila rangkaian kata itu merupakan pelengkap atau objek yang mengakhiri pernyataan, dan tanda titik dua itu tidak perlu digunakan. Yang kedua, tanda titik koma digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Oke, itu dia penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.